Oke, selamat datang di YouTube channel saya. Salam pemuda revolusioner yang ingin membangun negeri ini lebih baik dari para cecunguk-cecunguk yang telah merusak negeri ini. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk mewarnai foto atau gambar hitam putih yang tidak ada warnanya untuk menjadi berwarna ya, dengan memanfaatkan deep learning ya atau machine learning, sehingga kita tidak perlu lagi memulas dengan editor foto secara manual atau mungkin menggunakan layanan online yang berbayar. Kita bisa membuat sendiri untuk mewarnai fotonya dengan deep learning. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus menyiapkan datasetnya dulu ya tentunya. Jadi silahkan Anda kunjungi di link yang telah saya sertakan di bawah deskripsi ya, untuk link Kaggle-nya. Di sini ada datasetnya. Ini ada dataset gambar yang hitam putih, dan ground truth-nya ya itu dataset yang berwarna. Di sini Anda bisa saja mendownload, atau mungkin kalau Anda ingin melatih mesin learning Anda dengan Kaggle, Anda bisa langsung saja create new notebook ya. Hingga create new notebook nanti akan diarahkan di netbook baru, sehingga Anda tinggal melakukan pengcodingan ya. Tidak perlu mendownload atau mengupload lagi ke Google Colab atau mungkin VS Code. Tapi terserah Anda. Kalau Anda mempunyai device yang cukup baik, Anda bisa mendownloadnya saja dan melatihnya di komputer kalian. Kemudian kita akan melakukan overview ya. Jadi kita nanti akan buat seperti ini hasilnya. Jadi ada gambar hitam putih, nanti si ML-nya ini, modelnya ini akan dia merekonstruksi gambar tersebut dari yang semula hitam putih tanpa warna menjadi berwarna seperti ini ya. Dari gambar air ini kemudian ada gambar seperti ini, kemudian gambar ini juga, dan gambar ini juga. Jadi gambar-gambar ini adalah datasetnya. Kemudian nanti modelnya nanti akan pelajari setiap data-data ini, fitur apa aja yang dia harus pelajari, kemudian dia harus membangun kembali gambarnya sesuai dengan datasetnya. Kemudian dia harus merekonstruksi dengan mewarnai foto tersebut seperti ini ya. Cukup realistis kan ya, agak ya lumayan mirip lah dengan foto aslinya. Oke, itu secara singkat untuk overview-nya. Kemudian kita akan menggunakan arsitekturnya adalah U-Net. Jadi U-Net ini adalah seperti auto encoder ya. Jadi dia membentuk, kalau dilihat itu membentuk seperti huruf U, makanya disebut U-Net ya atau U-Net. Jadi di sini kita akan memberikan ukuran inputnya itu pada ukuran 160 kali 160 pixel dengan 3 channel ya, karena RGB ya. Jadi kita 3 channel. Kemudian di sini ada cabang-cabangnya ya. Di sini di tengahnya. Kemudian pada outputnya kita akan men-set dia juga ke ukuran 160 pixel dan 3 channel. Ya, ini adalah untuk contoh arsitekturnya dari U-Net. Oke, langsung saja lah ya. Kita menuju ke bagian kode. Oke, sekarang kita sudah di notebooknya ya. Di sini saya sudah meng-create kodenya. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan fungsi-fungsi dari kode ini kepada kalian ya, supaya mempersingkat video tutorial kali ini. Oke, langsung saja. Pada bagian ini kita
Ya seperti biasa pada di template Kaggle ya, seperti ini. Import beberapa library NumPy, tapi ini pandas nggak usah ya hasilnya ya. Import OS dan lain-lain. Kemudian di sini sih ya, dimulai dari sini kodenya. Kita import beberapa library yang kita butuhkan, yaitu NumPy, kemudian TensorFlow. Kita menggunakan framework TensorFlow ya, bukan PyTorch. Kemudian kita import OpenCV ya, CV2. Kemudian kita import beberapa layer yang kita butuhkan seperti conv2d, upstamping dan lain-lain. Kemudian kita import sequential, kemudian tgdm agar kayak loading, kemudian matplotlib, itu yang penting hasilnya. Oke, kemudian bagian ini dia itu adalah sebuah fungsi yang digunanya adalah untuk mengurutkan. Jadi nanti nama dari tiap data yang di dataset ini kan angka ya, jadi huruf angka gitu. Kita bisa mengurutkan, ini fungsinya adalah untuk mengurutkan data tersebut lah, intinya gitu lah. Kemudian di sini kita akan menginisialisasi path-nya. Jadi path-nya itu posisinya adalah di sini di landscape image / color. Ini adalah untuk dataset yang color, di folder color ini ya. Kemudian kita urutkan menggunakan fungsi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ini. Kemudian di sini kita akan merubah teknik warnanya, kan pewarnaan dari si ini image yang defaultnya ini dia tuh BGR ya. Kalau yang di OpenCV dia itu menggunakan default pewarnaannya itu BGR bukan RGB. Maka dari itu ketika kita membaca file image-nya, kita harus kemudian mengubahnya ke RGB ya, menggunakan kode ini CV2 color, kemudian CV2 color BGR to RGB. Kemudian kita set tipenya itu float 32 ya, kemudian kita normalisasi dengan 255 supaya lebih kecil ya, supaya tidak berat komputasinya. Kemudian kita jadikan ini gambar image ini ke file ke tipe array ya. Kita menggunakan package ini atau library ini ya, image array yang kita import dari TensorFlow. Jadi kita ubah file image-nya ke sebuah array supaya gampang dan lebih kecil ya size-nya untuk ditampung di sebuah list ya. Jadi kita menginisiasi listnya, kemudian size-nya kita inisiasi ke 160. Itu untuk image. Kemudian untuk grayscale-nya ini juga sama ya, kita ubah, kita inisiasi path-nya, kemudian kita urutkan filenya, kemudian kita resize ya, resize ke ukuran 160. Jadi itu untuk bagian yang pertama. Jadi kita menginisiasi path-nya, kemudian kita ubah ke RGB, kemudian kita melakukan resize atau perubahan ukuran ke 160. Kemudian file gambar tersebut kita ubah ke array ya, ubah ke array dan dinormalisasi. Itu untuk bagian yang pertama. Kemudian setelah itu kita akan memplot file-file yang telah kita baca tadi. Jadi misalkan ini kita ambil dari indeks ke-3 sampai yang ke-9 ya ini ya. Jadi seperti ini ya untuk datanya. Jadi ini adalah untuk gambar yang berwarna dari dataset. Kemudian data untuk hitam putihnya ini ya, seperti ini ya. Ini datasetnya ya. Ini oke. Ini digunakan untuk mengsplit data train dan testnya ya. Kita menggunakan library sklearn train test split ya untuk men-split datasetnya. Jadi kita buat ini menjadi dataset train, test, dan validation. Jadi untuk trainnya ini kita ambil yang array gray image tadi dan color image array yang tadi. Kemudian kita set size-nya ini 0,7 atau
trainnya ini adalah 70% dari dataset keseluruhan. Kemudian kita bagi lagi untuk tes dan validationnya. Jadi tesnya ini adalah berukuran 20% dari dataset. Kemudian untuk validationnya adalah 10% dari dataset. Oke, itu untuk split datanya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengubah shape, ya, bentuk dari array dari hasil split tadi yang train, test, dan validation ke dimensi 4 dimensi, ya. Jadi di bentuk 4 dimensi ini ada beberapa kolom, ya. Jadi ini untuk page size, kemudian untuk height-nya, width-nya, dan channel-nya. Jadi kita menggunakan NumPy untuk mereshape atau membuat bentuk baru, mengubahnya ke bentuk 4 dimensi. Di sini kita simpan ke variable-variable ini, ya, gray train, color train. Jadi dari train gray dari sini, ya, hasil split tadi kita ubah bentuknya jadi bentuk 4 dimensi. Kemudian kita print size-nya seperti ini, ya, untuk persebaran datasetnya, distribusi datasetnya. Oke, ini untuk reshape-nya. Kemudian ini adalah selanjutnya bagian untuk membuat arsitektur modelnya. Jadi di sini kita membuat dua metode, ya, dua fungsi. Jadi kita memanfaatkan fungsi yang namanya downsampling dan upsampling. Nah, fungsi yang downsampling itu digunakan saat model mengekstraksi fitur yang ada pada gambar. Jadi gambar yang berwarna, ya, gambar yang berwarna itu dia mengekstraksi baik itu bentuknya, kemudian warnanya, dan lain-lain itu pada fase downsampling. Seperti ini, ya. Jadi kita membutuhkan layer konvolusi, kemudian kita butuh page normalization pada baris tertentu, kemudian untuk aktivasi fungsinya kita membutuhkan Liquid ReLU, ya, bukan ReLU. Karena apa? Karena kalau di Liquid ReLU itu nilai negatif itu bisa ditambahkan, ya, bisa ditambahkan di modelnya. Sedangkan di ReLU kan ketika nilainya itu negatif itu akan di-convert ke 0, sehingga ada istilah yang namanya dying ReLU, ya. Fitur yang harusnya itu nilainya itu negatif tapi harus di-convert ke 0. Nah, untuk mengatasi itu kita membutuhkan yang namanya Ricky ReLU untuk mengatasi hal tersebut, ya. Oke, itu untuk yang downsampling, fase downsampling. Fase yang kedua yaitu adalah upsampling. Nah, upsampling ini adalah digunakan untuk merekonstruksi kembali gambar yang telah berdasarkan fitur yang telah diekstraksi pada fase downsampling. Jadi dia kayak membuat ulang, ya, membuat ulang gambar dari yang telah dipelajari tadi, yang telah diambil setiap fitur, baik itu bentuknya atau mungkin warnanya. Kemudian di fase upsampling ini dia membangun kembali gambar-gambar yang sesuai dengan fitur yang telah ia pelajari sebelumnya, ya, baik bentuknya maupun warnanya, gitu. Itu pada fase upsampling. Jadi di upsampling ini kita membutuhkan layer konvolusi 2D tapi transpose, ya, bukan conv 2D biasa, tapi dia harus transpose supaya upsampling, jadi transpose. Kemudian di sini kita tambahkan dropout jika diperlukan pada baris-baris tertentu. Kemudian terakhir kita juga memerlukan Liquid ReLU, ya, untuk aktivasi fungsinya. Oke, itu adalah untuk dua metodenya digunakan untuk dua fase, ya, fase yang saat downsampling dan saat fase upsampling, yaitu fase saat dia mengekstrasi gambarnya dan dia menggenerate ulang, menggambar ulang
gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita membuat modelnya nih ya, dari hasil dari arsitektur ini, downsampling dan upsampling, kita susun ya sebagai modelnya. Nah, nanti kan dari UNet kan nanti ya, kita menggunakan arsitektur UNet, maka kita langsung saja susun dari downsampling dan upsampling. Seperti ini ya, kita input setnya kita set ke 160, dan kemudian kita 5 kali downsampling ya, 5 kali downsampling, jadi ada 5 perseptron untuk 5 layer untuk downsampling. Kemudian untuk upsamplingnya kita juga samakan dengan downsamplingnya. Kemudian kita jangan lupa untuk menggabungkannya. Jadi setiap kita downsampling dan upsampling, itu informasi dari fitur yang diekstraksi itu harus sama ya, tidak boleh hilang. Jadi kita menggunakan layer di sini, kita sudah importnya ya, concatenate. Jadi fungsi dari concatenate sendiri adalah untuk menggabungkan hasil dari tadi ya, yang downsampling dan upsampling tadi. Jadi hasil dari kedua fase itu akan digabungkan supaya informasi dari proses tersebut tidak hilang ya. Jadi setiap fitur itu tidak hilang. Karena kalau hilang nanti ya hasilnya akan jelek ya. Gitu. Dan ini ada ukuran layer yang harus digabungkan itu harus sama ya. Misalkan di sini 512 ya. Di sini juga harus 512. Jadi harus sama untuk penggabungannya. Gitu. Oh ya, ini untuk semacam ini pengkodeannya ini namanya adalah functional programming ya untuk TensorFlow. Jadi ada yang sekuintal biasa, terus ini seperti ini, itu dia namanya functional programming untuk TensorFlow. Jadi untuk tambah pengetahuan juga ya. Kemudian di akhirnya kita outputnya itu conv2d, kemudian kita panggil buat untuk modelnya ya. Jadi di sini untuk tampilan dari arsitektur modelnya, jadi ada beberapa layer dan akan digabungkan ya dari downsampling dan upsampling supaya informasi dari downsampling maupun upsampling serta fiturnya itu tidak hilang. Jadi dia digabungkan. Karena kita kan menggunakan UNet ya, kayak dia bercabang kan. Jadi kita harus menggabungkan hasil dari kedua proses tersebut. Ya. Kemudian kita buat ini callback ya, supaya ketika akurasinya gitu mencapai apa yang kita inginkan, maka kita bisa langsung berhenti ini untuk proses trainingnya. Oke, di sini saya set untuk thresholdnya adalah 0,85. Maaf, ini harusnya 85% ya, bukan 90%. Jadi saya thresholdnya adalah 0,5%. Jadi ketika modelnya ini mendapatkan akurasi setara dengan 0,85, maka proses training akan stop gitu ya, akan berhenti. Karena kita akan setnya itu minimal 85. Kalian bisa nambahkan, misalkan maunya modelnya harus mendapatkan akurasi lebih dari 90 ya, nanti bisa diubah di sini, sesuaikan saja. Kemudian di sini kita akan mengcompile modelnya dan kita menggunakan optimizernya adalah Adam. Kita set learning rate-nya adalah 0,001. Kemudian untuk loss function-nya kita menggunakan mean absolute error. Kemudian matriks yang kita pantau adalah akurasi. Kemudian langsung saja kita fit-nya di sini, yaitu data dari tadi ya, data yang telah kita split, yaitu gray trend dan color trend. Jadi data abu-abu dan data berwarna. Kemudian eposnya sendiri kita set 100. Batch size-nya sendiri kita setnya 50. Kemudian callbacks-nya sendiri adalah objek dari kelas objek yang kelas callback yang telah kita buat tadi ya. Masukkan di sini.
Kemudian saat mulai training, dia akan mengevaluasi setiap akurasi dan lossnya sampai ke akurasi yang diinginkan. Jadi di sini dia mencapai akurasi 0,85 itu pada epoch ke 85. Maka dia akan berhenti. Kemudian kita bisa memplot ya hasil dari prediksi dari model yang telah kita latih. Kita di sini buat fungsi untuk plot hasilnya. Jadi di sini ada tiga kolom ya. Di sini adalah color image. Jadi color image adalah datasetnya asli ya, gambar aslinya. Kemudian ini adalah gambar asli yang hitam putihnya. Kemudian di sisi kanan ini dia adalah hasil dari prediksi model kita, gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk hasilnya cukup lumayan mirip ya dengan aslinya. Ya walaupun memang tidak seasli ya, memang warnanya agak pudar, tapi ya cukup memuaskan lah ya, cukup membantulah daripada kita mewarnainya sendiri satu persatu menggunakan foto editor dan lain-lain. Di sini ya untuk gambar airnya juga cukup lumayan. Oke, ini adalah untuk testing image dengan dataset yang ada. Kemudian kita akan testing image-nya dari gambar lain. Misalkan saya di sini sudah memiliki gambar dari internet yang telah saya masukkan di Google. Di sini untuk gambar Bromo ya, Gunung Bromo. Di sini dia hitam putih. Kemudian kita bisa memprediksi untuk warnanya seperti ini ya hasilnya ya. Jadi hasil dari pewarnaan model nanti seperti ini. Dari yang hitam putih ini nanti seperti ini ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini, nanti cukup natural ya untuk pewarnaan, khususnya pada warna langitnya itu kan biru langit, cukup natural ya. Dan ini juga untuk warna gunung, kemudian awan dan landscape sekitarnya ini kan cukup seperti aslinya. Jadi ya bisa dikatakan model kita buat cukup reliable ya, cukup dapat diandalkan untuk proses pewarnaan foto hitam putih. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial pewarnaan foto hitam putih menjadi pewarna menggunakan deep learning. Jadi kita telah membahas mengenai tekniknya, kemudian arsitektur model yang kita buat, kemudian contoh kodenya. Jadi nanti kode ini nanti saya akan salin di deskripsi video sehingga nanti kalian bisa mengcopy paste atau mungkin mengupgrade kode ini dengan dataset yang lebih banyak sehingga kalian bisa mengimprove modelnya. Oke, terima kasih telah menonton.